Kesos dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kami pada kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas menilik tentang perjalanan program Pejuang Muda. Di sini sudah ada saya, Sandra Praida, selaku moderator, dan di sini juga sudah ada narasumber kita, Mas Edi. Mas Edi Purnomo ini merupakan mahasiswa program studi kesejahteraan sosial Universitas Binawan yang sudah pernah mengikuti program Pejuang Muda ini. Nah, Mas Edi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Gimana nih perasaan ketika Mas Edi pulang dari program ini? Untuk perasaan sendiri sih yang pertama kita senang pasti mas gitu karena 3 bulan di sana nggak ketemu keluarga, nggak kumpul-kumpul bareng teman rumah, teman kampus, sudah pasti kita kangen lah. Oke, pasti ada suka dan dukanya Mas ya? Iya, benar. Oke, Mas Edi, tadi kan sudah saya jelaskan program Pejuang Muda. Apa sih program Pejuang Muda ini, Mas? Oke, jadi program Pejuang Muda ini adalah laboratorium bagi mahasiswa di mana program ini diusung oleh Kementerian Sosial mas. Oke. Kementerian Sosial ini ingin mengajak mahasiswa untuk memberikan dampak yang konkret bagi masyarakat. Seperti itu mas. Jadi Kementerian Sosial ini memfasilitasi program untuk mahasiswa agar membantu masyarakat ya Mas ya? Benar sekali mas. Oke, tadi kita udah tahu nih apa itu Pejuang Muda dari Mas Edi nih ya. Nah, selanjutnya kita penasaran nih, kegiatan apa aja sih yang ada di program Pejuang Muda ini Mas? Oke, untuk kegiatan sendiri yang pertama kita ada koordinasi ya mas. Oke. Di mana koordinasi ini kita lakukan kepada dinas sosial setempat, kemudian juga ke koordinator kabupaten yang ada di sana, kemudian juga pendamping selama kita berada di sana. Kemudian yang kedua ada validasi data DTKS, di mana validasi data DTKS ini kita dapatkan dari Pusdatin mas tentunya, di mana kita memvalidasi masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial. Kemudian yang ketiga ada project, di mana project ini kita memberikan dampak yang konkret kepada masyarakat, yaitu dengan membuat project untuk masyarakat setempat, tentunya di Kabupaten Bungo. Nah, seperti itu mas. Oke, saya penasaran tentang project. Project apa ya Mas Edi? Untuk project sendiri saya di sana buat desa digital, Oke. di mana kebetulan ketika saya melakukan validasi data, saya mendapatkan situasi sosial atau masalah sosial di mana di sana itu minim sinyal mas. Itu jadi kita putuskan bahwa masalah utama di sana keterbatasan sinyal, seperti itu. Jadi kita buat desa digital untuk memberikan dampak yang positif, terutama bagi pelajar nih mas, apalagi di situasi pandemi seperti itu kan. Jadi akan sangat dibutuhkan banget sinyal di sana. Jadi program Mas Edi ini lebih membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan internet yang layak ya Mas ya. Iya, benar Apalagi sekali, di keadaan pandemi ini orang-orang sangat membutuhkan internet ya, karena kan Iya. jarak jauh ya Mas ya. Iya, tepat sekali mas. Oke, tadi kita udah tahu nih kegiatan apa aja yang Mas Edi jalani pada saat program Pejuang Muda ini. Lalu Mas Edi juga ada proyek ya Mas ya, yang Iya, membantu masyarakat benar. untuk mendapatkan internet yang layak di masa pandemi ini. Nah, kira-kira nih Mas Edi kan merupakan mahasiswa program studi kesejahteraan sosial Mas. Kira-kira apa kaitannya program Pejuang Muda ini dengan pekerja sosial Mas? Oke, kalau untuk kaitannya sendiri, yang pertama tentunya program ini adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Oke. Walaupun Kementerian Sosial juga bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Kemudian tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi masalah sosial, di mana masalah sosial ini merupakan ranah dari pekerjaan sosial mas. Jadi untuk kaitannya sangat terkait sih, karena pekerja sosial sendiri adalah pekerjaan yang mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat, seperti itu mas. Luar biasa sekali ya Sobat Yesus. Jadi pemerintah membantu para mahasiswa untuk menyalurkan skillnya ya di masyarakat gitu. Oke, tadi kan kita udah mengetahui nih kaitan program Pejuang Muda ini dengan dengan calon pekerja sosial di masa depan. Nah, saya penasaran Mas, apa aja sih manfaat program Pejuang Muda ini, terutama bagi para calon pekerja sosial di masa depan seperti Mas Edi? Oke, untuk pengetahuannya sendiri banyak sih mas, terutama kita sebagai calon pekerja sosial ya. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian yang kedua ada nilai-nilai, dan yang ketiga ada keterampilan. Nah untuk yang pengetahuan ini, kita dapat mengetahui bidang-bidang masalah sosial yang ada di masyarakat, baik tingkat individu, organisasi, maupun kelembagaan, serta negara, dan bagaimana metode-metode penanganan dari masalah sosial tersebut. Seperti itu mas. Jadi lebih menambah pengetahuan ya Mas? Iya. Oke, Mas Edi, tadi kan kita udah tahu nih pengetahuan apa aja yang Mas Edi dapat pada saat di lapangan. Kita juga penasaran nih tentang nilai. Kira-kira nilai-nilai apa aja sih yang Mas Edi dapat? Oke, untuk nilai sendiri banyak banget ya mas untuk nilai. Yang pertama itu ada penerimaan, di mana penerimaan ini kita sebagai calon pekerja sosial atau
pekerja sosial akan menjadi pekerja sosial itu harus menerima klien tanpa membeda-bedakan sedikit pun mas, baik ras, suku, agama gitu. Jadi dalam melakukan praktik kemarin kita belajar bahwa menerima ini dalam arti tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya ataupun klien satu dengan klien lainnya. Tidak diskriminasi ya mas? Benar sekali mas. Kemudian yang kedua ada keadilan sosial. Nah, untuk keadilan sosial ini adalah nilai yang menurut saya sangat penting sih, dimana kita sebagai calon pekerja sosial harus menentang ketidakadilan di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada harkat dan martabat. Nah, harkat dan martabat ini merupakan nilai di mana pekerja sosial juga jadi harus menghargai harkat dan martabat dari klien kita sendiri. Itu. Kemudian yang keempat mementingkan hubungan kemanusiaan, di mana sangat penting gak sih mas ketika kita melakukan intervensi kepada masyarakat, kita harus memegang penuh hubungan antar manusia gitu, agar hubungan manusia ini merupakan salah satu kalau bisa dikatakan adalah solusi dari permasalahan sosial. Kemudian yang kelima adalah integritas. Nah, di mana integritas ini mas adalah salah satu nilai yang seharusnya dipegang oleh semua disiplin ilmu sih gitu, karena bagaimana kalau kita tidak tidak memberikan rasa tanggung jawab kepada klien kita gitu, bagaimana kita bisa dipercaya gitu. Kemudian yang keenam adalah kompetensi mas, dimana dalam praktiknya ini praktik pekerjaan sosial kita harus menerapkan kompetensi-kompetensi apa yang kita pelajari selama kita berada di kampus gitu. Jadi kompetensi ini kita terapkan ke klien kita agar tidak terjadinya malpraktik seperti itu mas. Kemudian yang terakhir adalah kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini adalah salah satu prinsip atau nilai-nilai dari pekerja sosial, di mana kita harus menghargai privasi klien kita atau privasi masyarakat yang ada di sana. Seperti itu mas. Jadi mas Edi ini sangat menjalankan kode etik pekerja sosial mas ya? Benar sekali mas. Okay. Supaya tidak terjadi malpraktik yang seperti itu. Oke. Tadi kita udah tahu nih mengenai nilai-nilai yang masih diterapkan pada saat program ini. Nah, kita juga penasaran keterampilan apa aja nih yang masih diterapkan pada saat program berjuang mulia. Oke, untuk keterampilan sendiri ada 4 ya mas. Okay. Yang pertama ada engagement skill, di mana engagement ini adalah melayani klien sebelum menjadi klien, di mana kita akan menjalin hubungan baik, membangun trust kepada klien gitu, agar terciptanya hubungan baik seperti itu mas. Lebih membangun trust building ya mas ya? Iya, tepat sekali. Kemudian yang kedua ada observasi skill, di mana observasi ini kita melakukan observasi kepada klien atau masyarakat yang ada di sana, itu bukan hanya dengan mata ataupun telinga mas, tapi melainkan dengan hati seperti itu. Kemudian yang ketiga ada komunikasi skill. Nah, komunikasi ini adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial, di mana pekerja sosial mas harus bisa dapat berkomunikasi baik dengan misalnya orang di berbagai daerah gitu, karena kan pasti kita mengalami keterbatasan bahasa ya mas ya, karena kita banyak juga suku dan bahasa gitu. Kebetulan saya kemarin tepatnya di Jambi gitu mas. Di Jambi itu mempunyai bahasa daerahnya sendiri gitu, bagaimana saya juga harus memberikan komunikasi yang baik agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Jadi harus beradaptasi ya mas? Iya, benar sekali mas. Kemudian ada empathy skill. Nah, di mana empathy skill ini adalah keterampilan dari pekerja sosial untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien gitu. Jadi kita sebagai pekerja sosial, tepatnya saya juga sebagai calon pekerja sosial, pada saat di sana itu saya menempatkan diri sebagai masyarakat yang ada di sana juga. Jadi saya ikut membaur, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu, agar itu juga terciptanya hubungan baik antara saya sebagai calon pekerja sosial dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi lebih tulus ya mas ya? Iya, tepat sekali mas. Oke, kita udah mengetahui nih keterampilan apa aja yang masih diterapkan. Tentunya apa yang dipelajari pada saat kuliah sangat berguna sekali nih mas di lapangan ya mas. Berguna sekali mas. Oke, nah kita tadi udah tahu mengenai pengetahuan, nilai, keterampilan. Nah, kita juga penasaran Sobat Kesos mengenai hambatan apa aja nih yang Mas Edi hadapi di lapangan.
Oke, kalau untuk hambatan sendiri, yang paling menonjol yang saya rasakan di sana itu transportasi sih mas. Gitu karena biasanya saya di Jakarta tuh untuk transportasi banyak kayak kita ada busway, gitu kan, kita ada Gojek, ada Grab. Kalau di sana belum ada mas? Di sana sama sekali tidak ada, bahkan angkot-angkot umum yang ada di sana tuh tidak ada. Jadi di sana masyarakat harus mempunyai kendaraan sendiri mas. Kendaraan sendiri. Gitu untuk sekolah misalkan, untuk bekerja misalkan. Nah, seperti itu. Ini kan Mas Edi kan mahasiswa yang dari luar pulau mas, yang tentunya nggak bawa motor kan gitu, Iya, apalagi mobil. iya. Nah, terus Mas Edi keliling lapangan itu gimana itu bersama tim? Untuk transportasi sendiri di sana kebetulan kita nyewa mas. Oh nyewa. Kemudian kita juga dapat fasilitas beberapa motor dari dinas sosial di sana sebagai support dengan adanya program Pejuang Muda ini. Oke, luar biasa sekali ya hambatan yang Mas Edi hadapin. Tentunya ini bakal jadi pembelajaran ya, Mas ya. Benar sekali mas. Oke, sekiranya ini udah cukup banyak nih informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita ini, Mas Edi. Nah, ada nggak sih Mas kesan yang masih didapatkan pada saat menjalani program ini? Kesan yang saya dapatkan banyak banget nih. Aduh, kalau diceritain nggak akan Banyak banyak ya, nih, banyak banget nih. Gitu. Yang pertama kesannya ketika saya berangkat mas. Gitu. Kebetulan saya pertama kali naik pesawat. Oke. Itu saya was-was banget. Deg-degan ya Mas? Deg-degan banget. Gitu. Terus saya dengan orang yang tidak kenal siapa-siapa nih di Jambi gitu. Tapi saya dapat kenalan dengan teman satu tim saya, dan saya berasa dianggap sebagai keluarga di sana, terutama seperti itu. Kemudian yang kedua, kesannya di sana banyak banget orang-orang baik ternyata mas gitu. Orang-orang di sana tuh lebih ke menerima kita gitu, lebih ke yang terbuka juga kepada kita gitu. Jadi pada saat kita di sana kita serasa seperti keluarga aja. Gitu sampai ketika kita pulang pun saya malah ngerasa sedih gitu kayak kok jadi sedih ya ninggalin kota ini gitu, kok jadi sedih ya nggak di sini lagi gitu. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa kembali lagi ke Kota Bungo gitu dengan lebih banyak lagi manfaat yang saya berikan untuk Kota Bungo. Oke, jadi menjadi kisah dan pengalaman yang luar biasa sekali nih ya, terutama bagi juga Mas Edi gitu. Oke, tadi Mas Edi udah menyampaikan kesannya. Kira-kira nih Mas, mungkin ya program ini bakal ada lagi dari pemerintah ya. Dan pasti juga mungkin bakal ada mahasiswa yang bakal ngikutin lagi nih Mas. Kira-kira apa sih Mas saran Mas Edi untuk para mahasiswa yang akan mengikuti program Pejuang Muda ini di selanjutnya Mas? Kalau untuk saran saya sendiri bahwa program Pejuang Muda ini adalah program yang sangat baik mas. Gitu, apalagi saya atau teman-teman mungkin yang ada di sana yang merupakan calon pekerja sosial ataupun bukan gitu. Kita dapat berkontribusi untuk masyarakat nih, gitu, untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan berkolaborasi gitu mas. Jadi manfaatkan sebaik mungkin program Pejuang Muda ini gitu agar kita sebagai mahasiswa dan calon mungkin pekerja sosial itu dapat memberikan dampak yang konkret untuk masyarakat terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada di berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia ini mas gitu. Karena daerah-daerah dan masalah sosial itu menunggu kita. Oke. Itu aja sih. Oke, luar biasa sekali nih Mas saran Mas Edi. Semoga juga bermanfaat bagi para mahasiswa yang nanti kedepannya akan mengikuti program Pejuang Muda selanjutnya ya Mas ya. Iya. Oke, cukup sampai di sini aja informasinya. Karena kan kita udah berbincang cukup lama juga. Saya ucapkan juga terima kasih banyak nih kepada Mas Edi yang sudah memberikan informasi mengenai program Pejuang Muda ini yang sangat luar biasa. Oke, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Sobat Kesos yang menonton video ini dari awal hingga akhir. Ya, saya Samil Prayuda dan Saya Edi Purnomo. kami pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.